Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum ya waliyallah. Assalamualaikum ya habibah rasulillah sallallahu alaihi. Assalamualaikum ya ahla la ilaha illallah. Assalamualaikum ya sahibal karamah. Assalamualaikum ya sahibah hazal kitab Sayyidi ya Syekh Mursyid Syarif bila syama syahid wa fatajul arifin radiyallahu anka tahiyatan minna ilaika wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatiha. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Wa ba'du fa'lamu ma'asyarul ikhwan ja'alallahu wa iyyakum minaz zakirina lahu katsira wa minal ladzina la tulihim amwaluhum wala auladuhum an zikrillah. Anna zikra min azamil umuri wa fadail wa afdal qurbat wa asl wasail. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qail. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asyila. Wa qala aidan wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa duna jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana aghzina muzala mubaraka wa anta khairul muzilin. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wa huwa bikulli syai'in muhit. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirli zunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Al-Fatiha. Ya kan. Yang terhormat Ketua LDTQM pada pesantren Sugialaya Kota Bekasi yang pada saat ini tidak bisa hadir karena bentuk acara dengan maulid di lingkungan LD Kota Bekasi.
beserta jajarannya yang semuanya semoga dirahmati oleh Allah. Yang terhormat Ketua RDTKN Pondok Pesantren Suryalaya Kecamatan Bantar Gebang, Pak Haji Dan beserta jajarannya yang semoga mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para asatizul wal asatizat khusus yang hadir di lingkungan ini, Pak Ustadz Atin, Pak Ustadz Aja, Ustadz Ajis, juga yang lainnya yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Anwar tidak ada ya? Sakit? Para sesepuh khotaman, para imam khotaman, sesepuh manakib, kumnya ikhwan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para penonton setia YouTube channel Asbi Kandaga, baik yang di dalam maupun luar negeri. Alhamdulillah kemarin kita mendapat laporan bahwa YouTube kita mendapatkan ucapan selamat dari tuan YouTube-nya. Selamat dan memiliki potensi untuk segera dikembangkan secara internasional, karena ternyata para penonton setia tidak hanya di dalam negeri melainkan sampai ke luar negeri. Yang tercatat menurut informasi dari tuan YouTube yang setia itu diantaranya adalah dari Malaysia dan Singapura. Meskipun katanya dengan bahasa Sunda, tapi katanya ngerti. Sadajis nanya, padahal dengan bahasa Sunda kok bisa ngerti? Ayah khoda malaikat. Jadi sampai ke sananya menjadi pemahaman. Maka kita harus yakin pemahaman itu tidak hanya melalui verbal atau lisan, tetapi yang paling utama adalah dari rasa. Rasa itu seringkali logikanya seedan logika cinta gitu Pak. Dengan bahasa tidak ngerti, tapi bahasa rasa sungguh jauh di dasar samudra pengertian, tidak bisa terkejar oleh logika, bahkan logika menjadi tumpul. Oleh karena itulah kenapa di dalam tasawuf yang diutamakan adalah keaktifan rasanya, sehingga para ulama sufi mengatakan man lam yazuk lam ya'rif, yang tidak pernah merasakan, yang tidak merasakan, dia tidak akan mengetahui atau tidak akan ma'rifat. Begitu juga Allah dalam menyampaikan informasinya tentang wali-wali Allah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, mereka senantiasa hidup. Hanya saja kalian tidak merasakan, kan begitu. Jadi bagi orang-orang yang sudah terbuka rasanya, kehadiran mereka sungguh akan benar-benar terasa nyata. Dan oleh karena itulah kenapa di dalam manakib dianjurkan kita melakukan wukuf qalbi. Wukuf qalbi artinya qalbu kita di sana berdiam, diwujudkan dengan zahirnya juga diam, tidak lirik ke sana kemari, apalagi makan minum dan keluar masuk. Ini artinya supaya qalbu kita diberi keterbukaan untuk merasakan secara hakikatnya adalah rahmat Allah, secara ruhaniyahnya, batiniahnya adalah kehadiran para ruhani guru-guru kita, khususnya Tuan Syekh Abdul Qadir dan Tuan Syekh Ahmad Syekh Wafatajul Arifin. Untuk itu semoga dengan terus-menerusnya kita melakukan peningkatan amaliyah dan ta'lim, Allah semakin membukakan rasa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada para pemerhati YouTube dari dalam maupun luar negeri. Semoga senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya hancah kita pada
bulan kemarin mulai berbicara tentang kewajiban mengetahui nasab para guru di dalam thariqah. Sesungguhnya kewajiban ini tidak hanya di dalam thariqah, di dalam ilmu lain pun harus, apalagi hadis dan Quran. Hanya saja kelompok yang paling memperhatikan dan mempertahankan masalah ini mayoritasnya adalah kelompok thariqah. Maka kita bersyukur dalam hal ini dan jadikan hal ini sebagai pegangan untuk semua ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya di dalam thariqah, ilmu hadis, ilmu Quran. Kalau kita mau memondokkan anak-anak kita kepada tahfiz Quran, perhatikan gurunya. Silsilahnya harus jelas sampai kepada Sayyidina Ali, kepada Nabi, kepada Allah. Kalau tidak begitu, tidak ada jaminan akan membentuk perilaku akhlak yang luhur. Kenapa begitu? Mari kita saksikan bersama bagaimana penjelasan para sahabat dalam kitab ini. Fa'lam anna kullaman lam yattakhiz lahu shaykhan yurshiduhu ilal khuruji an hadhihi sifat fahuwa asun lillah wa li rasulih. Ketahuilah bahwasanya setiap orang yang tidak memiliki guru yang mampu menunjukkan kemana jalan, bagaimana caranya agar keluar dari sifat-sifat yang buruk. Nah, orang yang tidak punya guru yang mampu membimbing untuk mengeluarkan dia dari sifat-sifat yang buruk, mengeluarkan dia dari penyakit hati, fahuwa asunillah, dialah orang yang bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Jadi kita tidak punya guru mursyid yang bisa mengangkat kita dari lumpur kemaksiatan, yang bisa melepaskan kita dari penyakit-penyakit hati. Diamnya kita tidak mencari guru itu sudah maksiat. Diamnya tidak mencari adalah maksiat. Kenapa demikian? Li'annahu la yahtadi li tariqatil ilaj. Karena dia tidak mencari jalan petunjuk untuk mengeluarkan, untuk membebaskan dirinya dari penyakit tersebut. Seseorang sakit di dalam dirinya, apakah itu jantung atau lambung, tetapi dia tidak berusaha mencari seseorang yang bisa mengobatinya, baik itu tabib maupun dokter maupun mantri, ahli medis atau paramedis. Itu sama dengan dia membunuh diri sendiri. Maka jeritan dan tangisannya di lingkungannya tidak berarti apa-apa, karena tidak akan memberikan faidah. Kata orang-orang yang ada di lingkungannya, ngapain juga menjerit-jerit, menangis-nangis, toh pada saat mau kita bawa kepada ahlinya dia tidak mau. Nah, begitupun dalam penyakit hati. Dia sudah sakit hati, bukan sakit hati kecewa. Hatinya sudah sakit, hatinya banyak penyakit, jiwanya kotor dengan kotoran-kotoran adaniyah keduniawian, sehingga terhalang dinding, sehingga terhalang kotor mir'atul qalbinya, cermin hatinya kotor, sehingga tidak bisa melihat kanzu jamaliyah, tidak bisa melihat perbenaran dari keindahan Allah Subhanahu wa taala. Dia ketika itu tidak mencari guru, tidak mencari cara bagaimana supaya bisa sembuh. Itulah kemaksiatan. Dia maksiat kepada Allah. Walau takallafa la yanfa'u bi ghairi syaikhin walau hafizu alfa kitabin. Padahal hidupnya melaksanakan semua hukum-hukum syariat, sholat, fardunya, sunatnya, zakat, puasa, fardunya, ya,
di zakat, infak, sedekah, dan lain sebagainya. Sunat-sunat nawafil dan lain sebagainya. Semua yang bersikap hukum taklif dia laksanakan. Sungguh kata para ulama yang disampaikan oleh pengarsa Abah, la yanfa'u bi ghairi syaikhin, tidak bermanfaat tanpa adanya guru. Sudah pernah Pak mendengar orang weureu ku ilmu? Nah, sok aya biasa nama sok ditekaitkeun jeung saepi, weureu ku saepi. Teu kataekan, disalahkan nu saepina. Padahal satu penyebabnya diantaranya dia memang tidak punya gurunya. Dia wirid hiji, wirid asror, wirid apalagi saepi, misalkan lembu sekilan, kemudian iraga sukma, pancasona, roerang teh kapiraku udah geus puguh hideung. Wirid ilmu-ilmu tersebut tanpa ada guru yang membimbing, itu error Pak siwah. Kalau ada yang dikatakan weureu ku saepi, itu pasti tidak punya guru dan atau gurunya tidak memiliki silsilah yang baik dan benar. Atau dia punya silsilah, katanya guru saya ini, dia oleh gurunya tidak diberi izin untuk menurunkan. Ini harus hati-hati. Ya, sudah banyak bukti dan fakta di lingkungan kita. Nah, kata para ulama sufi demikian juga, khususnya di dalam tasawuf. Maksud di sini dalam tasawuf itu di dalam Islam, Pak ya. Hukum-hukum mukalaf semuanya dia laksanakan. Sungguh takkan berarti bi ghairi syaihin, tanpa guru. Walau hafizo alfa kitabin, meskipun hafal 1000 kitab. Teu ngaruh Pak, teu aya guru mah. Jadi penting ayana guru pembimbing. Wa qad ajma'as salafu kulluhum, sepakat para salaf. Kita ketahui dulu nih siapa salaf. Salaf ini pendahulu, artinya terdahulu kan. Yang dimaksud terdahulu ini 3 kurun Pak. 1 kurun sahabat berarti dengan Nabi. 2 kurun tabi'in, Imam Hasan al-Bisri, tabi'in ya. Imam Malik, ini tabi'in. Imam Hanafi, kurun tabi'in. Kurun ketiga itba'u tabi'in, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Ja'far As-Shadiq, pimpinan semuanya. Nah, ketika dikatakan satu ini Pak, ya kalau dikatakan salaf bukan yang sekarang di Arab sana ya, eta mah sawah. Ini masalah yang dimaksud salaf adalah para kelompok para sahabat, para tabi'in dan itba'ut tabi'in, disebut salaf. Dan 3 kurun ini sudah dipuji oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurun terbaik adalah kurun zaman beliau, turun yang kedua setelahnya, yang ketiga setelahnya, itu kata Nabi. Siapa yang menghina kurun-kurun tersebut, siapa yang menghina ulama-ulama tersebut, ulama pendahulunya, kata Nabi, orang yang melihat dan menyaksikan orang yang menghina tersebut, dia harus mematahkannya. Falyuzahiru, kata Nabi. Jika dia membiarkan, tidak mematahkannya, maka orang tersebut sama dengan menyembunyikan wahyu Allah, menyembunyikan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ada seseorang menghina ulama setingkat Imam Syafi'i, Imam Ja'far As-Shadiq, ya, menghina para pendahulu umat-umat ini, Imam Bukhari, siapa lagi itu, Syekh Abdul Qadir, yang sudah jelas oleh para ulama disepakati kesolehan dan kepintarannya. Nah, kata Nabi, orang yang melihat tindakan seperti itu, falyuzahirhu, dia harus mematahkan, mengalahkan. Zaman perang kemudian diperangi, mampu dengan pikiran kupikiran, dengan ilmunya. Mampu dengan tangan oleh tangan. Tidak mampu ya dengan doa, tetapi itu doa da'ful iman. Jelas Pak ulama salaf. Nah,
Jadi ketika dikatakan salaf harus terbayang minimal yang 30. Ini kata Tuan Syekh Abdul Qadir, kata Abu Wahab Asy'arani. Nah mereka, para salaf tersebut semuanya sepakat anna man lam yasih lahu nasabul qaum la yajuzu an yulakkirahum zikron wala syai'an minat thariq. Kata para ulama salaf tersebut, seseorang yang tidak sahih nasab kaumnya, yang tidak benar silsilah ilmunya, yang tidak masuk kepada silsilah para rijalullah, para wali Allah, maka dia tidak sah untuk memberikan talqin zikir dan memberikan apapun dalam thariqah. Sekali lagi, ulama salaf sepakat orang yang tidak memiliki nasab atau nasabnya tidak sah, tidak valid. Nasab mana? Nasab yang menghubungkan ruhani dia kepada Rasulullah SAW. Yang tidak memiliki nasab tersebut, nasabul kaum ini adalah maksudnya adalah qafilur ruhani, kafilah ruhani. Dalam thariqah berarti ahlu thariqah. Tidak punya nasab ini, dia tidak sah memberikan talqin dan tidak sah memberikan apapun di dalam thariqah. Tidak sah untuk mengijazah, tidak sah untuk mengajar, tidak sah memberikan irsyad. Artinya apa? Untuk kita mencari guru jangan sampai ada yang tidak punya silsilah. Ingat Pak, kalau tidak sah berarti anaknya anak jadah. Betul kan? Ya, kalau tidak sah berarti anaknya anak jadah. Anak jadah disebutnya anak haram. Terputus warisan, Pak. Anak jadah ini terputus warisan. Si A sama si B nikah, tetapi nikahnya sudah hamil. Nah, si anak ini terputus warisan, tidak punya. Miliarder dia. Tidak boleh, haram itu. Si anak itu tidak mendapatkan hak waris. Korban kan, Pak. Pada yang punya dosa ayahnya. Ini karena gak ada hubungannya. Begitupun ilmu, begitupun anak dalam silsilah itu. Tidak punya silsilah, tidak punya nasab, terputus. Maka warisannya pun terputus. Sehingga dengan demikian tidak sah disebut pewaris Rasulullah SAW. Kok begitu ya? Kenapa? Ini sirru fit tariq innama huwa irtibatul qulub ba'duha bi ba'din ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hadratil haqqi jalla jalaluhu. Karena inti di dalam thariqah itu hanyalah irtibatul qulub, hubungan batin. Terus hubungan batin antar sahabat, dari sahabat ke sahabat sampai ke Rasulullah. Dari tabi'in ke tabi'in menyambung ke sahabat sampai ke Rasulullah. Generasi ketiga itba'ut tabi'in tersambung nyambung ke sahabat, dari sahabat nyambung langsung ke Rasulullah. Terus ke bawahnya juga garis ke 5 nyambung ke 4, ke 3, ke 2, ke 1 ke Rasulullah, nyambung ke Allah. Ibarat instalasi listrik, terus nyambung kepada gardunya, nyambung ke pusatnya. Di sini ke Purwakarta, di Jatiluhur. Inilah yang disebut rahasia di dalam thariqah. Ada MLM di sana, multi level mahabbah. Tersambung sampai kepada Rasulullah. Maka jika tidak ada silsilah ini, dari mana dia mendapatkan pancaran hidayah? Kalau bukan dari setan. Loh, yang dibacanya Quran, hadis, wiridnya Quran, hadis. Tadi kan disebutkan walau takallafa la yanfa'u bi ghairi syaihin. Meskipun yang dia lakukan adalah semua hukum-hukum taklif. Ini penting ya Pak. Tahu Pak, Mu'tazilah lawan dari firqah Ahlussunnah wal Jamaah.
Yang kita anggap paling benar firqah yang mana, Pak? Syiah, Khawarij, Mu'tazilah atau Ahlussunnah wal Jamaah? Ahlussunnah wal Jamaah. Mohon maaf, kenapa Mu'tazilah pada akhirnya oleh para ulama-ulama dianggap salah? Oh, pemikirannya begini. Oh, pemikirannya begitu. Betul pemikirannya seperti itu. Tetapi hakikat kesesatannya adalah karena yang di atasnya su'ul adab kepada gurunya. Terputus, Pak, dengan gurunya. Mohon maaf, tidak menyalahkan dalam kapasitas menyalahkan, menguraikan sejarah untuk kita. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Masing-masing diri harus memperhatikan sejarahnya untuk masa depannya. Wasil bin Atha ini bagian dari santrinya Imam Hasan Al-Bisri. Imam Hasan Al-Bisri ini murid Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, berbeda paham dalam bahasa akademiknya, dalam bahasa jujurnya, bukan dalam bahasa netralnya. Berbeda paham. Dalam bahasa ekstrimnya menentang gurunya. Dalam hal apa? Dalam hal hukum terakhir atau akibat terakhir bagi orang mukmin fasik. Imam Hasan Al-Bisri mengatakan mukmin fasik akan masuk neraka. Lah, dia protes. Mukmin itu tidak boleh masuk neraka. Imam Hasan Al-Bisri sebagaimana warisan dari Sayyidina Ali, warisan dari Rasulullah. Dia karena fasik masuk dulu neraka. Ya karena mukmin pada akhirnya dimasukkan ke surga. Artinya masuk neraka sementara waktu sampai bersih dosanya. Ya minimal 40 tahun begitu digodogali neraka. Geus bersih karek paekeun gitu. Nah, Wasil bin Atha menentang. Tidak begitu. Logika yang main. Karena mukmin tidak boleh masuk neraka, tetapi di surga pun tidak bisa karena dia fasik. Akhirnya di mana? Di satu tempat antara surga dan neraka, manzilun bainal manzilataini. Di antaranya itu. Beda pendapat, menentang, akhirnya memisahkan diri, mengasingkan dari kelompok gurunya. I'tazala, pelakunya Mu'tazilun, firqah mu'anas jadi Mu'tazilatun. Disebutlah Mu'tazilah. Perhatikan apa? Syiah, Khawarij itu kan pasukan Sayyidina Ali semuanya. Ketika di tahun 37 Hijriah berperang di Siffin melawan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan dari Damaskus. Karena kemudian Amr bin As ketika melihat menyaksikan kaumnya terdesak, pasti mengalami kekalahan. Beliau bersiasat, lembaran Al-Quran disimpan di ujung pedang, langsung berteriak semuanya bertahkim dengan Quran. Sudah, usai perang, hentikan perang, kita bertahkim saja dengan Quran, kata Amr bin As. Pasukan mau mundur, Sayyidina Ali menentang, tidak perlu mundur, itu siasat. Kalaupun mau bertahkim dengan Al-Quran, kenapa enggak dari kemarin? Katanya. Kata Sayyidina Ali, kan begitu. Dari kemarin aku ngomong tentang Quran dan hadis. Bahwa harus baiat kepada pemimpin, kenapa tidak? Malah ngajak perang. Karena perang geus aya kateter bertahkim dengan Quran. Nah, satu kelompok pasukan tidak tunduk kepada perintah Amirul Mukminin. Ali, hentikan. Tidak perlu, maju. Kalau Anda memaksa kami maju, pedang kami akan memenggal Anda. Coba ya pasukan kelas kieu kepimpinan. Jadi Khawarij. Tanda Khawarij menentang setiap pemerintahan yang ada. Jadi kalau hari ini ada yang begitu, ini neo Khawarij. Menentang dalam hal sini, menentang bukan sebagai oposisi. Kalau oposisi wajar, mengkritik pemerintah itu wajar. Ini menentang ingin mengganti. Gerakan 212 kalau akidahnya bukan
Ahlussunnah wal Jamaah sudah mengkudeta itu. Tapi karena akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah bertahan. Karena taat kepada pemerintah bagi Ahlussunnah wal Jamaah sebuah kemistian. Buktinya kita juga guru kita Pangresabah sepuh kudu taat ke agama jeung negara. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, Syiah pada akhirnya terlalu mendewakan ke Sayyidina Ali, tidak memperhatikan instruksi atau perintah Sayyidina Ali bahwa tidak boleh menghinakan, menyalahkan yang tiga, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Ini malah menghinakan. Bahkan Sayyidina Ali sampai memberikan nama yang tiga, Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar kepada putra-putranya yang lain. Itu untuk menunjukkan bahwa beliau tidak membenci dan menyalahkan. Ini umatnya, pengikutnya malah menyalahkan. Berarti tidak taat. Su'ul ada, kharij su'ul ada. Akarnya apa semua? Puncaknya dari masalah adab kepada guru. Yang taat waktu itu adalah Abu Musa Asy'ari dan kelompoknya. Maka turunan yang ke-10-nya meneguhkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Namanya Abu Hasan al-Asy'ari. Kata Nabi, kata Abu Musa, waktu itu aku membaca ayat di hadapan Rasulullah. Jika suatu saat terjadi kemurtadan merajalela di mana-mana, kata ayat tersebut, aku akan mengirimkan suatu kaum yuhibbunahu wa yuhibbunahu. Suatu kaum yang mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Nabi langsung menunjuk, itu adalah kaum kamu Musa. Maksudnya kaum kamu itu akhirnya dipahami oleh umat. Oh, yang dimaksud adalah kaum yang ditegakkan oleh keturunannya Abu Hasan Asy'ari, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Maka teguhlah Pak dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah. Fikihnya tidak keluar dari yang 4. Tauhidnya Asy'ariyah Maturidiyah. Asy'ariyah tauhid sifatnya wujud sampai kalam. Imam Maturidi dari Qadiron sampai mutakalimat 20 sifat. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah sifat Allah 20. Jumlah semuanya dengan mustahil dan wenang menjadi 41. Di Rasul 9, 4 wajib, 4 mustahil, 1 wenang jadi 9. Jumlah jadi 50. Disebutlah akidatul khamsin. Ditambah satu lagi akidah sam'iyah. Apa akidah sam'iyah? Akidah yaitu yang mengajarkan bahwa kita harus mengimani terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi. Apa itu? Tentang alam kubur, tentang ruh, tentang surga, tentang neraka, tentang jin dan lain sebagainya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, dari kisah tersebut kita harus mengambil pelajaran. Maka hari ini kita yang tahu dan jelas sah informasi tersebut, jika kita mendengar informasi ada seorang murid yang su'ul adab kepada gurunya, lalu dia menjadi besar, banyak pengikutnya, pegang teguh Pak. Kita tidak boleh mengikuti dan wariskan kepada anak cucu kita. Hati-hati jangan sampai mengikuti jalur ini. Kenapa? Khawatir anak cucu kita masuk Pak. Itunya sudah meninggal, yang muridnya diganti. Nanti muridnya meninggal, ada muridnya lagi. Terus berkembang, ini akan berkembang Pak. Semuanya akan berkembang. Mu'tazilah itu dulunya sedikit, berkembang jadi banyak. Sekarang kan nyaris tidak tahu bahwa itu berakar dari su'ul adab ya. Mungkin di awal-awal Pak, ketika itu semuanya menentang, tidak mengikuti. Tetapi karena di situ ada kaderisasi, umat akhirnya tidak tahu. Menganggap sama aja itu firqah muslim. Ya sama, kalau pemikiran boleh saja, tetapi akidah ini yang tidak boleh. Pemikiran boleh saling menghargai,
saling menghormati, tetapi dalam akidah tidak boleh. Ini mah tidak ada pengecualian. Nah, kalau hari ini kita menyaksikan, melihat ada seseorang yang menjadi besar pada dia sulh adab terhadap gurunya, perhatikan dan wariskan perhatian kita ini kepada anak cucu kita supaya mereka tidak mengikutinya atau mengikuti murid-muridnya. Susah juga, wariskan saja kepada anak cucu kita. Jangan awas hirup maneh tong jauh ti ustad aja jeung keluargana jeung turunana tak gitu misal. Jadi nanti anak cucu kita tuh perhatikan itu. Minimal seperti itu. Dan orang yang kita tunjuk itu harus benar-benar kita percaya secara akidah. Jelas siapa? Nah, selanjutnya, faman lam yatasil silsilatuhu bin nabi sallallahu fa huwa maqtu'ul faid. Yang tidak tersambung kepada nabi, silsilah tidak tersambung kepada nabi, maqtu'ul faid, terputus cahayanya, Pak. Terputus cahayanya. Kalau kita merhatikan ya sejarah-sejarah yang tadi, Khawari, Mu'tazilah, kalau diperhatikan itu pasti ada perbedaan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Karena dengan khianatnya terhadap guru itu sama dengan memutuskan silsilah. Putus silsilah berarti kalau dalam hal tadi kasusnya putus dengan Imam Hasan al-Bisri, ya putus dengan Sayyidina Ali. Kalau putus dengan Sayyidina Ali berarti putus dengan Nabi. Putus dengan Nabi berarti putus dengan ilahi. Putus dengan ilahi, mau mencari hidayah dari mana kita? Maka perhatikan ini. Jangan sampai hubungan kita dengan guru terjadi keretakan. Satu, terputus, bukan satu. Yang hal pokok terputus cahaya. Ya. Tidak terhubung kepada Nabi, silsilahnya cacat, silsilahnya tidak terhubung kepada Nabi, terputuslah cahayanya. Yang terputus cahayanya walam yakun warisan li Rasulullah SAW, maka dia tidak menjadi pewaris Nabi. Artinya mau menang emuti Nabi. Oh, tapi pinter, boleh pinter. Boleh pinter, Pak. Tapi belum tentu manfaat. Jadi jangan terpesona oleh kepintaran, Pak. Ya. Pintar boleh. Karena tadi juga dikatakan walau hafizu alfa kitab. Abdurrahman bin Muljam, satu dari kelompok Khawarij, dia ini hafiz Quran, Pak. Pintar tuh. Pintar. Tapi nggak bunuh Sayyidina Ali. Terputus. Jadi waktu itu dibuktikan langsung yang berkhianat kepada Sayyidina Ali langsung tertutup hidayahnya. Tanda tertutup hidayah, dia berani membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jika naik lagi lah zaman kawas gitu mah mati jauh kata. Ikhwani rahimakumullah. Yang terputus silsilah, terputus cahaya. Yang terputus cahaya tidak menjadi pewaris Nabi. Yang tidak menjadi pewaris Nabi tidak bisa ditarik dari sananya baiat dan ijazah. Tidak bisa diambil baiat dan ijazah. Tidak boleh berjanji setia kepada orang tersebut. Tidak boleh berkhidmat kepada orang tersebut. Tidak boleh meminta doa kepada orang tersebut. Tidak boleh meminta ilmu kepada orang tersebut. Artinya tidak boleh berguru. Loh, gimana dengan ilmu-ilmu yang lain? Gak apa-apa kalau hanya untuk wawasan. Ya, gak apa-apa kalau hanya untuk wawasan. Pendukung. Atau kita mau belajar ilmu fikih, ini harus sama berilmu, bernasab. Tapi saya nggak tahu nasabnya. Saya tanya kepada dia juga nggak tahu. Yang jelas gurunya di pesantren Anu saja. Dia adalah tetangga kita, mau mencari, repot. Yang lain mah nggak apa-apa. Kalau kita yang penting sudah punya silsilahnya. Maka untuk silsilah ini, untuk bagian kolbu sudah ada guru musik kita. Itu untuk penambah wawasan.
Yang berbahaya itu adalah tidak punya sama sekali. Tidak punya, ini yang paling berbahayanya. Nah, kalau sudah ada nggak apa-apa. Ini sudah ada yang menjamin di sini. Ya, sudah ada yang menjamin. Apa jaminannya? Nanti ke depannya. Yang lainnya sebagai kelengkapan. Atuh komo sakabeh ilmuna punya sisilah ka Nabi ya. Fikihnya punya sisilah, tauhidnya punya sisilah, tasawufnya punya sisilah, fisikanya punya sisilah, astronominya punya sisilah. Loh, astronomi ku siapa katanya? Sisilahnya kepada Galileo? Bukan. Kepada para ulama, yaitu mereka para ahli astronomi. Tuan Syekh Abdul Qadir ahli astronomi, ahli fisika, ahli matematika, jangan salah. Di atasnya imam besarnya, pembuka seluruh ilmunya adalah turunan kelima dari Nabi, Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Zainal Abidin bin Sayyid Husain bin Sayyidina Ali. Ini pembukanya. Wah, luar biasa juga lamun ahli astronomi memperhatikan ilmu eta Pak Haji. Wah, mang perang jeung eta ilmu teh cek barudak mah itu. Ikhwani rahimakumullah. Kenapa demikian semua itu harus diperhatikan? Li'anna tariqa il haqqi ta'ala zahirun wa batinan. Jalan menuju Allah yang maha hak itu zahir batin. Fa zahiruha syari'ah wa batinuhal haqiqah. Fa syari'atu muayyadatun bil haqiqah wal haqiqah muqayyadatun bis syari'ah. Jalan menuju Allah itu zahir batin. Zahirnya adalah syariah dan batinnya adalah hakikat. Syariat dikuatkan dengan hakikat, itu. Hakikat dibuktikan dengan syariat. Syariat didukung dengan syariat dikuatkan dengan hakikat, hakikat didukung dengan syariat. Fa kullu syari'atin ghair muayyadah bil haqiqah fa ghair maqbulah wa kullu haqiqah ghair muqayyadah bis syariah fa ghair maqbulah aidan. Setiap syariat yang tidak dikuatkan dengan hakikat ditolak. Hakikat tidak dibuktikan dengan syariat ditolak juga. Nanti penjelasannya di bawah. Fasari'atu an ta'budah wal haqiqatu an tashhada. Inna ahla zahir hum ahlus syariah wa anna ahlal batin hum ahlul haqiqah wa huma mutalazimani haqiqah. Syariat itu mengabdi, hakikat menyaksi. Ini syariat Allahu Akbar, mengabdi, beribadah. Hakikat menyaksikan Allahu Akbar, menyaksikan taksir kudrah iradah Allah. Alhamdulillah ya Allah, saat ini aku diberi kemampuan dan kehendak beribadah oleh-Mu. Nah, apa yang kita lakukan ini merupakan tajalli ketuhanan. Apa yang kita lakukan ini merupakan taksir kudrah iradah Allah, tapak gawe Allah. Sungguh kita tidak bisa takbir kalau tidak diberi kekuatan oleh, kita tidak bisa sholat dengan khusyuk kalau tidak diberi kekuatan oleh Allah. Dan kita pun tidak punya keinginan untuk sholat dan ibadah lainnya kalau tidak diberi kekuatan keinginan oleh Allah Subhanahu. Maka batin kita, hakikat kita menyaksikan ini semua merupakan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kubrak dalam kerugian, kubrak dalam kekecewaan, kita menyaksikan Allah sedang menentukan takdirnya untuk saya. Allah sedang menentukan kehendaknya untuk saya. Maka hakikat menyaksikan. Apa yang disaksikan? Kehendak Allah dalam kehidupan ekonomi saya. Bukti kesaksian itu kalbunya menerima. Tetapi bukan berarti diam. Usaha tetap dijalankan, ikhtiar tetap dijalankan. Oh, saya menerima kalbu dengan zikir saja. Sholat enggak? Enggak. Nah, ini mah meninggalkan syariat. Tidak dibuktikan dengan syariat. Salah lagi. Kan ayat dalam kehidupan kitanya.
Aya anu memang syariatna kuat, hade ibadah zakat puasana harade, tapi tidak punya di dalam, tidak punya ilmu batin, batal. Fawailul lil musallin, neraka we salatnya juga. Kata Imam Malik, ini disebut fasik. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Ghazali, fasik. Kenapa? Karena melaksanakan syariat Islam hanya sebagiannya. Ada yang terus ngurus batin, berbicara masalah Tuhan Allah, berbicara masalah johar awal, johar sani, ayan sabitah, ayan nabitah, alam ahadiyat, wahidiyat, wahdah, arwah, azam, misal, insan kamil, lahut, jabarut, malakut, nasu. Berbicara masalah Nur Muhammad, berbicara masalah tauhid zat, asma, wasifat, wal af'al. Bicara nama hadep. Kalbunya katanya selalu eling ke Allah, tapi tara sholat, tapi tara zakat, ditolak juga. Moal asup surga. Nah, dan Nabi henteu kitu. Lamun Nabi dah kitu mah teu naon lah. Memang pasti kitu urang ge lamun Nabi dah kitu. Ieu mah Nabi henteu kitu. Sampai ka wafat Nabi tetap melaksanakan sholat. Sampai wafat Nabi tetap melaksanakan puasa. Nah, kata pengarsa guru, jika syariat tidak dikuatkan dengan hakikat ditolak, hakikat tidak dibuktikan dengan syariat pun ditolak. Ahli zahir adalah ahli syariah, ahlul batin adalah ahlul hakikoh. Tidak perlu terpesona, oh itu mah ahlul batin, tapi tara salat. Majdub teu tempo salat Allah ulah montong, nu majdub mah moal ngamuridkeun. Jangan terpesona dengan kata-kata. Pinter, hade ahli hakikoh. Gin tara salat, majdub moal katempo. Ulah waka. Kalau belum yakin, kalau ulama-ulama kita belum memberikan penilaian. Lagi pula yang namanya wali majzub itu tidak akan memuridkan. Karena ini mah wali khusus yang langsung dalam pancaran jazbah dari Allah. Majzub itu ditarik langsung oleh cahaya Allah. Seperti bayi tergantung ibunya. Mau kemanapun tergantung ibunya. Mau ikut ke pasar tergantung ibunya. Mau bersih tergantung ibunya. Mau kotor tergantung ibunya. Majzub begitu. Wali hanya dua, Pak. Satu wali majzub, dua wali sufi. Wali majzub terserah kehendak Allah, tidak ada pendidikan zahir. Wali sufi dididik oleh para sufi. Inilah yang di dalamnya ada tobaqatul auliya, derajat kewalian. Dari sini para mursyid lahir, bukan dari wali majzub. Ieu mah sautik wali majzub. Aya nu lumpangan di jalan membawa naon eta? Tongkat, lompatan wali majzub. Bisaan cek urang teh euy. Eta jelema di jalanan geus nyaho wali. Aing nu idep lihat di pasantren ngape mukaan kitab teh nyaho wali. Judulna teh wali majzub sia. Lihat Pak, lihat saja para ulamanya Pak. Jangan sampai tidak. Oh, kemana? Ada gak ulama? Gak ada, udah abaikan saja. Oh ternyata ada ulama, para habaib salim. Nah barulah kita percaya. Paling tidak kita percaya kepada ulamanya. Ya, karena kesananya kita gak tahu. Ya, ke wali majzub kita gak tahu. Tapi banyak para ulama yang takzim ke sana. Banyak para ulama yang cium tangan ke sana. Oh jangan-jangan benar ini mah. Karena kita percaya kepada ulama-ulama yang datang kepadanya. Ieu mah eueuh ulama nu karar itu pedah leuleumpangan tuluy-tuluyan disebut wali majzub, cium tangan. Ya, jangan kagetan yang sok turut ulah sok daek tuturuti. Kanu teu para ruku. Nah, ahli syariah wa huma mutalazimani haqiqah. Yang benar itu adalah keduanya. Ahlus syariah adalah ahlul hakikah. Ahlul hakikoh adalah ahlus syariah. Harus talazum. Talazum ini dibulak-balik itu.
Ya, ahli syariat, ahli hakikat. Ahli hakikat adalah ahli syariat. Perhatikan ahli hakikat, Pak. Siapa yang kita kenal? Tuan Syekh Abdul Qadir, Imam Abdul Wahab Asy-Syarani, Abu Hasan Asy-Syadzili, pendiri Thariqah Syadziliyah. Lalu Wali Songo. Lalu Tuan Syekh Haji Abdul Muhi. Lalu guru kita semua. Perhatikan, beliau semua ini adalah ahli syariah, paham terhadap fikih. Memiliki pemahaman mendalam. Beliau pesantren, punya guru-gurunya juga bersanad sampai kepada Rasulullah. Maka jika ada yang menyalahkan, apa dasarnya? Karena mayoritas, bukan semua ahlus sufi yang benar, semuanya sebelum menjadi sufi itu mereka itu biasanya fuqaha ahli fikih, muhaddis ahli hadis, mu'arikh ahli sejarah. Mereka itu di makom awalnya itu seperti itu. Tuan Syekh Abdul Qadir, guru tasawufnya 1, Muhammad Adibasi. Guru fikih dan Qur'annya 3, guru hadisnya 17. Di antaranya ada muhaddis dan ahlul hadis. Maka berarti Tuan Syekh Abdul Qadir juga sah disebut muhaddis. Jadi tidak sembarangan, Pak, ya. Para sufi ini bukan orang yang biasa saja. Kata Nabi, asy-syari'atu aqwalun wa tariqatu af'alun wal haqiqatu ahwalun wal ma'rifatu rasulullah. Dalam kitab Jami'ul Usul. Syariat itu ucapan, ya, Islam, iman, ihsan, tapi cuma diomongkan, teu diamalkan, syariat gitu. Diomongkan hukum Islam, iman, ihsan, tapi kita tauhid tasawuf teu diamalkan, eta masih keneh syariat. Thariqah, tindakan. Nah, ternyata tidak hanya dikaji, tidak hanya difikirkan, tetapi diamalkan. Masuk makom thariqah. Oh, ternyata sampai mengisi keadaan kolbunya. Ketika menyaksikan segala sesuatu, dia musyahadah kepada Allah. Dengan cara awalnya robitoh kepada guru. Mulai dia berhakikat. Ma'rifat Rasul Mali, modal pokok ma'rifat yang akan kita ambil. Ini selesai syariat, thariqah, syariah, thariqah, hakikah, kesananya masuk ke makom ma'rifat sampai ke sana. Fa'lam anna Allah Ta'ala ja'ala li abdi asbaban bi aradi anfasil khalaiki yasilu biha ila hadratir rubaniyah. Wa yataqibu biha bi mu'taqafil hadratil rahmaniyah. Ketahuilah bahwa Allah menciptakan sebab-sebab sesuai jiwa makhluk yang dengan sebab itu makhluk tersebut sampai kepada Allah. Ya, dan itikaf di tempat itikaf di sisi ketuhanan, bukan berarti maknanya dekat di sini. Allah menciptakan sebab, Pak. Jadi bagaimana supaya kita sampai kepada Allah? Allah sudah menciptakan sebab. Sebab-sebab ini sesuai dengan kejiwaan kita, ya, sesuai dengan ruh kita. Ada ruh jismani, zahir, ada ruh yang ke dalam, ruh rohani saironi dari malakut, ruh sultani dari jabarut, ruh kursi dari lahut. Semuanya itu sudah disiapkan jalan sabab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semuanya innama yasilu bit talqini wat ta'lim min syaikhin ma'zunin ijazah sahihah mustanadah ila sahibit thariq wa huwa ila nabi sallallahu. Semua itu yang dijelaskan semua hanya bisa tercapai dengan 2, bit talqin wat ta'lim. Talqin jeung ngaji. Lagi-lagi disyaratkan talqin jeung ngajina ti syekh ti guru anu dibere izin ijazahna, dibere izin keur nurunkeunana. Tah ieu perhatikeun. Loba gurunya, Pak, seueur ustad. Tapi orang teu apa ieu dibere izin teh ya ku guruna, diparentah teh titah ngajarna. Ieu rahasiana. Tadi dibere izin ulah waka. Nah,
faid terputus di wae. Padahal mah kareta ge basikeun muridna. Tapi kan can dibere izin. Berarti cek guruna encan waktuna keur ngajar. Cek guruna ngajar pun moal mere paedah. Cicing heula maneh. Gitu. Ya. Oh, sudah diberi izin dan izinnya sah. Silsilahnya jelas mustanadah ila sahibi thariq, kepada pemilik thariqah yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah rahasianya. Jadi semuanya bitalqin wa ta'lim. Sesuai dengan firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, makna fa'lam, ketahuilah. Ada dua. Saya baru baca 12 tafsir. Baiqawi, Tafsir Qushairi, Al-Jailani, Al-Jalalain, Al-Qurtubi, bahkan tafsir Zamakhsyari, tafsirnya orang Mu'tazilah. Isi fa'lam yang pertama adalah agar kita bertauhid kepada Allah. Inilah taklim, Pak. Ilmunya ilmu tauhid. Caranya dengan taklim, ngaji. Yang kedua, mengamalkan kalimat tauhidnya, yakni la ilaha bitalqin. Maka jadi dua. Talqin kesininya jadi ilmu tauhid. Talqin adalah kalimat tauhid. Nah, dua-duanya harus didapat dari guru yang mendapat izin dan memiliki silsilah pada Rasul. Fa'lam kan pada umumnya menafsirkan hanya ilmu tauhid saja. Nah, ternyata di Sirrul Asrar Tuan Syekh Abdul Qadir menafsirkan dengan talqin, bitaubati wa talqin. Maka kita dapat dua dari kesimpulan berbagai pendapat para ulama. Fa'lam itu artinya perintah untuk taklim dan perintah untuk talqin. Taklim di sini menghasilkan ilmu tauhid, talqin menghasilkan kalimat tauhid. Ilmu tauhid untuk mengenal Allah, kalimat tauhid untuk menuju Allah. Ilmu tauhid mengenal Allah dengan nyawa, dengan ruh, membahas rukun iman dan sebagainya. Kalimat tauhid menuju Allah dengan rukun ihsan. Menjadilah ilmu tasawuf. Dan keduanya itu harus didapatkan min syekhin ma'zunin ijazatuh, dari syekh yang sudah diberi izin untuk mengajarkan dan mentalkinkan. Satu, diberi ijazah, ya. Perhatikan, ada ijazah, ada ijazah. Ada ijazah mah cuma diijazahkan, diberikan, kamu sah ngamalkan. Ada ijazah, ada izin untuk menurunkan. Begitu. Ya. Nah,
si orang ini sudah mendapatkan izin untuk menurunkan atau untuk mengajarkan atau dalam urusan talqin untuk mentalkinkan, silahkan. Sah kita menerimanya dan insya Allah tidak akan ada keeroran. Kenapa? Karena silsilahnya jelas sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Maka jika terjadi ada yang error dan lain sebagainya, gampang. Jangan-jangan disuruh diluhurna ya guruna teu beres ya. Lamun aya nu error, Pak. Wah, di Suryalaya anak baru keluar SMA sudah diijazah ilmu saipi. Itu kalau tidak ada guru Pak yang menguasai, luar biasa. Kita di Galunggung orang tua kita berapa kali mengobati orang anu weureu ku saipi padahal usiana geus 40 tahun kaluhur. Di Suryalaya nu keluar SMA, buset dibere oge sing. Memang ada yang hampir nyaris gitu tah. Hampir error. Oh ternyata itu fisik tidak kuat karena darahnya berbeda. Tapi karena di situ ada guru yang bertanggung jawab, selamat Pak. Inilah keluar biasaan manakala silsilah jelas dan guru-guru yang memberikannya diberi izin oleh gurunya. Jadi kita punya dua yang harus diperhatikannya. Satu silsilah, dua izin. Izin ada kalanya disebut istikhlal. Kalau istilah apa? Izin untuk memimpin, izin untuk menjadi mursyid. Nah, kata Nabi, kata para ulama disebut oleh pengarsa Abah di sini, wa kana zikru la yufidu faidatan tamatan illa bitalqin. Zikir sungguh tidak akan memberikan faidah sempurna kalau tidak menggunakan tadi diawali dengan talqin. Kenapa begitu? Kata Tuhan Syekh Abdul Qadir, talqin itu alatun qata'a ma siwallah min qalbin mutalaqon. Talqin itu alat untuk memutus segala sesuatu selain Allah dari kolbu si yang ditalqin. Diputus oleh talqin segala perkara selain Allah. Dosa Allah bukan diputus. Khawatir Allah bukan diputus. Ya, kegundahan Allah bukan diputus. Maka apa? Ketua RD mantap, pusing aing, talqin cah Suryalaya. Nah, memutus ka pusing eta teh gitu. Meskipun geus talqin, saudara mah. Jadi sebetulnya eta kitu, Pak, langkah terbaik. Ya. Karena kita tahu ngaran pusing, rungsing, gundah mah pasti aya wae dina hirup. Maka ketika pusing talqin oh geus hebat ya. Erek memutus ka pusing eta teh gitu. Apa kalau kita sudah mendapat talqin aya ka pusing dar dikir masih keneh talqin tak turutan ketua RT. Tajdid talqin teh gitu tah. Sok we tanyakeun geus ditalqin mah brai we. Nu biasa mah segala brai teh ka pusing akhirna ieu brai teh ka bunga jeung ka tenang. Karena itu kata Tuhan Syekh Abdul Qadir, talqin adalah alatun qata'a ma siwallah min qalbin mutalaqon. Talqin itu alat untuk memutus segala sesuatu selain Allah dari kalbu si yang ditalqin. Nah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dilimpahi, dianugerahi semua yang dibahas tersebut dengan bertemunya dengan Guru Agung Pangarsa Abah. Sehingga apa yang dikhawatirkan dalam kitab tersebut tidak ada dan apa yang diharapkan diperintahkan dari kitab tersebut sudah ada. Maka satu-satunya cara untuk kita adalah tinggal mengamalkannya. Kata Pangarsa tidak cukup mengamalkan tapi juga harus dirasakan. Berarti mengamalkan sambil merasakan. Arabi, amalkan, rasakan, pikirkan. Jadi pikir mah terakhir, maksud pikir terakhir ini akan muncul dengan sendirinya. Maka ulah mikir, keur zikir, tapi kudu ngarasakeun. Tapi keur mikir memang kudu zikir. Lah
ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus rasa teh mengikuti, minimal mengikuti getar rasa yang ada di sini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semakin dirasakan akan semakin terasa. Kalau terus-terusan sebegitu akan terbuka, muncullah rasa tumarimah. Kalau sudah begitu muncul kesalahannya musyahadah, kemampuan menyaksikan apa yang ada beserta qalbu sampai kepada Allah. Atau musyahadah itu menyaksikan segala sesuatu dengan pandangan basiroh, dengan pandangan batin. Kunci pertamanya dengan zikir. Maka teruslah perbanyak zikirnya. Yang dimaksud zikir sesungguhnya adalah zikir hati. Tetapi zikir jahar fungsinya untuk mengingatkan hati yang lupa. Dan itulah kita. Maka berarti kita harus sering mengingatkan hati yang lupa. Berarti sering mendikirkan dikir jahar. Minimal 165, maksimal tidak terhitung. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, di fasa sebelumnya semua kalimat tersebut bitakhoyoli harus terhayalkan, harus terbayangkan, semuanya mengisi titik-titik ini. Tak pikiran teh minimal begitu, Pak. Tidak bisa begitu, robito ke sana. La ilaha illallah. Dipercepat juga akan seperti itu. Kalau kita memperhatikan dengan dasi, dawam, sidik, sidik itu sesuai petunjuk guru. Petunjuk guru bi dorbin syadidin pukulan, kuat sautin kawi suara mantap. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Cepat. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Ilah. Anu kadang gitu. Kan baik kadang ku batur mah Pak. Tapi disempurnakan kalimatnya lebih mantap sebetulnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus aja begitu. Pukulkan. Apalagi kita sedang menghadapi masalah. Teungeuh masalah naku eta Pak. Muncul masalah terus. Mungkin saja kedepannya kedengarannya hanya ilallah saja. Ilallah. Tenang naon kan baik gitu. Ulang haja hukum. Sebab mungkin terjadi itu. Mungkin terjadi. Zikir sudah terasa nikmat. Tetapi lisan merasa capek berzikir. Dengan lengkap. Bisa saja muncul. Ilallah. Ilallah terus kali itu nanti gitu. Yang penting jaga ya. Jaga robito hubungan dengan guru. Nanti juga kalau salah guru akan mengingatkan. Baik langsung secara rohani maupun melalui murid-murid yang lain. Inilah enaknya Pak. Kalau sudah punya guru yang mustanadah atau musalsal. Terhubung kepada Rasulullah SAW. Diingatkan. Bohong oge bakal jadi bener Pak. Bohong oge bakal jadi bener. Pak Haji Jaja teh ya Ciku. Zan besok antar saya pakai mobil. Urang aya perlu ka anu apa aja teh hoream. Duh, isukan kayaknya mau bisa yo. Aya dulu gering rek ke rumah sakit padahal ngabohong. Ari geus kitu sadar astagfirullah aing teh ngabohong nih kan tadi teh. Boleh jadi besok nanti ternyata aya dulu anu gering. Wayahna ieu antar ke rumah sakit cenah. Tuh jadi benar bohong teh. Tak itu hari orang-orang yang punya guru musahsa terjaga. Yang penting hubungan dengan gurunya tidak sampai putus. Kapanpun dimanapun meskipun zahirnya jauh bahkan zahirnya sudah meninggal. Syaihun hayun itu maknanya beragam. Seperti apa makna syaihun hayun? Ya kita saksikan bersama di bulan depan. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma hassil maqasidana, Allahumma hassil maqasidana, hassil maqasidana bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karamati Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, karamati Syekh Mursyid bangsa Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, silakan untuk tanya jawab. Saya pembawa acara tadi.